hasilnya menjanjikan nih Mas, makanya terus saya jadi kepengen. Ya. Suami saya kena PHK. Kok Kak Arus bisa beli Beli mobil ya? mobil ya, bisa masukkan anak ke pondok. Ya. Dua orang ini adalah guru ya. Jadi satu hari sekitar 30 kiloan. 900 ya? 900.000 900.000 per hari. per hari. Tinggal dikalikan. Ternyata disetelkan musik ya? Iya. Ya, musik yang suaranya keras. Iya. Ya, Punya burung puyuh ini setiap hari kita bisa pegang uang. Tercover ya. Tercover. Menurut saya lebih stabil telur puyuh. Oh. Kemudian saya pasarkan ibaratnya door to door. Iya. Iya, Mereka punya kandang 6.000 ekor iya. mati ya? Semua. Iya. Bablas semua ya, Bu? 12 semua. Ya, dan Yang jelas usaha puyuh itu bisa disambi, Mas. Sobat Culture, hari ini saya berada di Kampung Surirjo, di Desa Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Saya janji ketemu dengan dua perempuan luar biasa yang mengelola kandang. Mereka beternak puyuh dan ceritanya itu yang saya dengar ya, itu luar biasa. Kita ketemu dengan salah satunya dulu. Nah, selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Mas Ya, Agung. Bu Ika, ini Iya, ada halo. 3.000 ekor puyuh. Iya, betul. 3.000. Ini setiap hari mereka bertelur sampai berapa persen nih dari jumlah? 90 sampai 95% ini sudah 95%? bertelur. Iya, betul. Itu setiap hari. Oke, setiap hari. Kalau puyuh itu apakah satu ekor bertelur satu atau dia bisa bertelur banyak sih? Satu ya? saja, nggih, Iya, satu. saya pikir karena telur Satu puyuhnya puyuh satu. kecil-kecil ya, dia Oke. jangan-jangan bertelurnya Satu langsung saja. banyak. Ternyata satu. Oke. Ini 95% Iya. dia bertelur ya. Berarti sehari ada berapa kilo telur yang dihasilkan? Kita alhamdulillah dapat sekitar 30 kilo satu hari. Karena untuk kapasitas populasi 3.000 ekor, karena nanti bertelur satu-satu, jadi satu hari sekitar 30 kiloan. 30 sampai 32 kilo yang bagian Iya, sini iya. karena sudah 95%. 30 kilo itu apakah selalu terserap pasar atau mungkin kesulitan menjual? Enggak, kalau kita kebetulan kan kita kerjasama juga sama PT, Mas. Jadi ada sebagian yang kita setor ke PT, ada juga sebagian yang kita jual ke luar. Kita pasarkan ke warung-warung sayur Iya. seperti itu. Iya. Oke, Sobat Culture, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi soal bagaimana kemudian Bu Ika dan Kak Rus ya. Kak Rus di belakang sedang memanen telur ya. Sedang memanen telur, kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi. Ini biar nggak mengganggu puyuhnya ya. Dan ada fakta unik. Jadi saya ketika tadi masuk itu ternyata disetelkan musik ya. Iya. Ya, musik yang suaranya keras. Iya. Ya, itu memang mereka hobi denger dangdutan atau kenapa? Iya, kalau telur puyuh memang untuk kandangnya kita setelkan musik setiap hari itu nggak pernah kita matikan karena untuk menghindari suara-suara kayak seperti pas waktu hujan seperti itu, nanti kalau tahu-tahu ada petir mereka kaget, nanti takutnya stres. Kalau dengar suara yang begitu keras nanti bisa stres. Kalau stres nanti jadi nggak bertelur. Nggak bertelur ya. Berarti disetelkan musik rock yang keras pun mereka nggak masalah? Nggak masalah sih, cuma nanti yang penting tetangga-tetangga nggak terganggu saja. Nanti burung puyuhnya ajeb-ajeb tapi tetangganya yang marah. Oke, Sobat Culture, kita akan ngobrol lebih lanjut tentang bagaimana mereka itu beternak telur puyuh. Tapi mereka juga dua orang ini adalah guru ya. Bu Ika, ini panennya kan tiap hari ya? Iya, tiap hari. Itu ada jam-jam tertentu nggak? Enggak sih, cuman pembagiannya aja. Karena kalau telur puyuh ini biasanya kan keluarnya kalau sore, Mas Agung. Keluar apanya? Keluar telurnya bisa brol banyak gitu. Oh gitu. Kalau manennya kan enaknya kalau sudah keluar semua baru kita panen gitu. Sekalian kita pakai, biasanya habis asar. Oh, habis asar. Biasanya waktu telurnya itu di malam hari.
kalau bertelurnya nggih kan? sore hari nggih. Sore hari baru kemudian dipanen itu Nggih. adalah di hari berikutnya kan? Hari itu juga, sore hari itu juga kita Nah, panennya. ini pagi kok masih banyak? Iya, ini keluaran yang malam yang setelah kita panen kemarin sore. Nggih. Berarti tidak bersamaan ya? Nggih, cuman keluar-keluarnya. kumpulnya kan sore, makanya biar sekali panen gitu. Oh, begitu. Oke. Nggih. Kita sapa Kak Rus yang Nggih. sedang memanen telur-telur puyuh. Iya. Ye, selamat pagi Kak Rus. pagi, Ya. Ini dipanggil Kak Rus karena Wajahnya garang ya. wajahnya garang. Kayak kakaknya Upin Ipin. Kayak kakaknya Nggih. Upin yang guru Iya. juga kan ya? Iya, betul. Jadi Pura-pura Sobat aja Culture, begitu. mereka berdua ini adalah guru TK, ya. Kak Rus ini sedang memanen. Ini Telur. setelah dipanen telur puyuhnya nanti diapakan ini? Kak Ini Rus? disortir nanti. Disortir, Ya, kemudian Ukurannya. berdasarkan ukuran, nanti yang kecil kita Packing. kapi kayak Ya. gitu dipacking, nanti dijual-jual ke warung-warung, ke orang-orang yang pesen kayak gitu. oh ada warung-warung yang langganan, ada orang yang pesen, Iya. tapi katanya saya dengar cerita itu juga masih door to door ke warung-warung ya? Iya. Iya. Kita kalau pulang sekolah itu muter. Muter, Iya. menawarkan telur puyuh. Iya. Selalu diterima atau juga pernah Wah, ditolak? sering banget ditolak. Biasa. Sering ditolak gitu ya. Iya. Ini itu dibanding telur ayam, kalau pengalaman apa Bu Ika dan Kak Rus ini Nggih. lebih menarik yang mana nih? Selera sih Mas. Selera? Iya. Tapi untungnya Kalau telur yang ayam negeri kan kita juga belum pernah ya. Ya kalau menurut saya ya untung ini karena punyanya ini. Harga Kayaknya jualnya ini ya. Harga juga. jualnya menurut saya lebih stabil telur puyuh. Oh. Ya, karena kalau ayam negeri itu kan kadang anjlok banget ya harganya di pasaran. Nanti begitu naik ya naik. Jadi kalau ini ya insya Allah sih stabil ya. Sejauh Iya. yang kami tahu. Iya. Kalau telur puyuh ini ada grade-grade-nya nggak sih? Kalau ayam kan katanya Iya, yang ya paling besar itu grade-nya paling tinggi. Kalau telur puyuh apakah sama atau malah justru kebalikannya? Yang paling kecil malah banyak yang dicari? Kalau yang dicari yang ukuran sedang Mas biasanya. yang sedang. Ya, yang sedang itu biasanya kan orang kalau misal ada hajatan itu kalau mau ngasih yang kecil-kecil kayak gini kan juga nggak enak mungkin ya. Jadi kalau orang-orang hajatan Iya, itu iya. pesennya kebanyakan yang ukuran sedang kayak Yang gini. ukuran sedang. Ya. Kemudian yang besar ini bisa kita kasih masuk ke tray, kita Ya. setorkan ke PT kayak Oh, gitu. karena tadi kerjasama dengan PT. PT. Iya, iya. Nah, ini dijualnya butiran atau kiloan biasanya? Kita ada yang butiran, ada yang kiloan. Yang butiran kita buat cup, Ya. cup-cupan kayak gitu, nanti dijual butiran. Oh, iya, iya. Nah, saya masih penasaran bagaimana ibu berdua ini kemudian memutuskan beternak telur puyuh gitu kan. Bukan beternak ayam, bukan beternak belut mungkin ya, tapi beternak telur puyuh ya. Kita akan ngobrol lebih jauh bagaimana keduanya katanya itu juga jatuh bangun karena sebelum kandang ini Iya. itu mereka punya kandang 6.000 ekor Iya, mati ya, semua. Iya. Ya. bablas semua ya Bu ya. 12 semua. Ya, dan mereka memulai lagi dari awal ya Iya. kandang ini. Jadi kita bertanya-tanya kenapa mereka masih mau beternak puyuh ya. Kita ngobrol lebih lanjut di luar saja ya. Nanti takut mengganggu burung puyuhnya. Ya. Oke, Sobat Culture, tadi kita sudah menilik dalam kandang. Kita akan mengulik lebih dalam bagaimana dua orang guru ini kemudian beternak puyuh ya, burung puyuh ya. Nggih. Sebetulnya burung kan ya? Iya. Iya, bukan ayam puyuh. Burung puyuh. Nah, ini
ceritanya katanya dimulai dari Kak Ros ya. Iya. Ini gimana Bu dulu? Iya. Saya panggilnya Kak Ros aja deh ya. Iya, boleh. Enak Kak Ros. Enak Kak Ros ya. Iya. Dulu bagaimana memulai ternak burung puyuh ini? Iya, jadi dulu itu suami saya kena PHK. Jadi habis itu kan bingung mau kerja apa. Itu tahun berapa Bu? Itu kisaran tahun, kena PHK-nya kisaran tahun 2019. 2019. Ya. Habis itu terus cari-cari apa ya ide, cari-cari peluang apa yang kira-kira bisa kita jalankan sambil nyambi gitu. Karena meskipun sudah di PHK, suami saya juga masih aktif apa ya namanya kerja di luar, ya, seperti itu ya. Iya, itu terus kebetulan main ke tempat temennya, itu di sana pelihara puyuh, terus tanya-tanya, akhirnya kok tertarik, terus ya itu mulai usaha puyuh. Ya, tertariknya dulu awal mula bagaimana? Yang jelas usaha puyuh itu bisa disambi Mas. Bisa disambi? Iya, jadi nggak seharian full di kandang, ngurus ini enggak. Jadi bisa disambi nanti kalau pagi bersihkan, nanti setelah bersihkan terus ngecek segala macam, minum dan segala macam, nanti bisa ditinggal cari kerja yang lain. Nah, nanti sore balik lagi ke kandang, jadi kan bisa disambi. Oh, ini berarti kalau konteksnya Kak Ros itu kan karena guru TK ya. Jadi tadi itu pagi sebelum berangkat itu ke kandang tuh. Iya. Aktivitas membersihkan, ngasih makannya juga. Ngasih makannya sore. Oh, di sore hari. Nah, itu setelah itu berangkat, pulang bisa kesini lagi atau nyambi yang lainnya ya, tapi sore memberikan pakan. Iya. Nah, awal mula berapa ekor itu, Bu? Dulu 2000. 2000. Iya, 2000. Kemudian berkembang jadi 6.000. Ya. Berkembang 6.000. 6.000 sempat 8.000 waktu sempat itu. 8.000. Iya. Kemudian berkurang. Terus kemarin itu sempat collab. Ya. Akhirnya kita pindah tempat ke sini, membangun dari awal lagi. Nah, kolaps itu berarti di tahun 2024. Iya, 2024. Itu kena flu burung ya. Kena flu burung itu biasanya kena satu, kena semua. Iya. Nah, tapi dari 2020 sampai 2024 ternak burung puyuh ini sudah menghasilkan. Sudah, alhamdulillah. Nah, ini kan kemudian hasil dari ternak burung puyuh dari Kak Ros itu ternyata membuat teman kerjanya Bu Ika itu tertarik gitu kan. Ya, Bu Ika tertarik bergabung ya. Baru 1 tahun ya Bu ya. Nah, dulu tuh gimana tertariknya kemudian saya tak ikut gitu. Dulu awalnya itu sering main ke kandang. Terus ikut jualin juga, ikut masarin kok kayaknya hasilnya menjanjikan nih Mas, makanya terus saya jadi kepengen. Awal-awal terus ditawarin, apa join dulu berapa sedikit, waktu itu masih di kandang pelem. Terus karena ada modal, alhamdulillah kemarin terus ikutan join yang di pelem itu. Kita 2000 ya kemarin ya, 2000 ekor dulu saya di awal. Nah, kita baru jalan 3 bulan, alhamdulillah omsetnya sudah ada menghasilkan banyak. Sudah membayangkan, wah saya akan seperti Kak Ros nih ya. Karena tadi katanya tertarik karena kok Kak Ros bisa beli mobil ya. Bisa masukkan anak ke pondok, itu agak menarik buat saya. Setelah 3 bulan, sukses. 3 bulan, akhirnya kena virus itu tadi. Virus tadi itu ya. Yang itu mulai dari nol lagi. Tapi ya alhamdulillah kita tetap semangat karena menjanjikan itu tadi omsetnya. Terus hasilnya yang penjualan kemarin itu kita bangunlah kandang baru di sini untuk inden bibit juga. Dijadikan modal untuk memulai baru lagi. Nah, kenapa Kak Ros dan Bu Ika itu yakin nih, gitu kan? Artinya kan karena tadi flu burung ya, virus AI itu bisa aja datang lagi gitu kan, bisa ludes lagi. Kenapa kemudian masih yakin dengan puyuh ini? Yakin saja karena apa ya, yang namanya usaha pasti ada jatuh bangun ya. Ya ketika jatuh ya kita berusaha bangkit lagi. Gitu. Bu Ika
kan baru 3 bulan nih, baru bulan madu ya, langsung. Iya, baru nerima uang banyak banget ini. Yang jelas gini Mas, saya kan memang profesinya jadi guru TK. Terus kok lihat Kak Ros ini kemarin kan kita sering sharing-sharing ini Mas, cerita-cerita kalau tiap hari misalnya ada pengeluaran, itu tuh kalau punya burung puyuh ini setiap hari kita bisa pegang uang, tercover mau belanja apa bisa. Kalau jadi guru itu kan tiap bulan Mas. Kalau ini gajiannya tiap hari gitu ya? Kalau ini tiap hari bisa gajian. Alhamdulillahnya seperti itu, makanya kita tetap bersemangat. Yakin ya. Yakin. Tadi Kak Ros soal punya pendapatan tiap hari. Nah. Seringkali kan kalau saya ketemu dengan entah itu petani, entah itu peternak, selalu mereka khawatir soal bagaimana nanti memasarkannya. Nah dulu itu Kak Ros bagaimana tuh? Kan artinya merintis ya, merintis dari awal gitu kan. Itu apakah langsung punya pasar atau itu bagian dari jatuh bangun? Jadi itu bagian dari jatuh bangun ya. Kalau kita cuma sekedar nerimo di pasar, distorkan ke PT ya mungkin kita hasilnya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi saya berpikir bagaimana ini bisa mendapatkan income yang lebih banyak lagi. Akhirnya saya dulu juga sharing sama teman saya ini gimana caranya ya. Kita pasarkan aja keluar. Akhirnya saya sama teman saya ini punya ide gimana kalau kasih cup-cupnya dikemas. Akhirnya saya itu terus saya kemas, kemudian saya pasarkan ibaratnya door to door. Saya datengin penjual-penjual sayuran itu, saya tawarin di situ, ditolak banyak sekali yang ditolak. Banyak sekali. Apa alasannya apa Bu ditolaknya? Katanya yang sudah ada atau belum ada pengalaman jual telur puyuh atau nggak ada yang tanyain Mbak kayak gitu. Itu kalau sekedar tanggapannya seperti itu enggak masalah ya, cuman kadang-kadang dikasih raut wajah yang nggak enak, sinis dan sebagainya, padahal kita datang baik-baik di situ mau menawarkan barang dan otomatis kan kalau kita bisa titip di situ, kalau terjual mereka juga dapat untung sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka mau menjualkan itu untungnya juga banyak loh. Cuman ya orang beda-beda ya, enggak apa-apa. Itu bagian dari penjajakan mental. Biar mentalnya tambah kuat. Berarti di awal dulu ini awalnya lebih banyak dijual ke PT. Gitu ya, karena tadi itu jadi Sobat Culture mungkin konteksnya adalah di puyuh itu kebutuhan paling pentingnya itu pakan ya. Nah itu biasanya disupport oleh perusahaan mereka menyediakan pakan, tapi bisa juga membeli telurnya, tapi tidak ada kewajiban harus menjual ke sana semua ya. Jadi tadi kemudian muncul ide nih, mungkin ini kemungkinan Bu Ika juga yang ngompori ya, harus di packing ya kan, harus di ini nih biar tambah untung begitu ya Bu ya. Iya betul Mas. Nah itu sampai sekarang masih memasarkan seperti itu door to door atau sudah punya pelanggan tetap nih yang setiap hari di story, karena tadi setiap hari 30 kilo ya rata-rata ya. Jadi ini sampai saat ini kita sudah punya 17 pelanggan tetap ya. Jadi pelanggan bakul sayur kayak gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita tetap terus cari lagi biar lebih banyak lagi. Cari lagi agar lebih banyak lagi. Berarti ada rencana menambah burung puyuh? Insya Allah ada. Targetnya berapa ribu nih? 15.000 ya. Nah, ini hanya berdua atau kadang melibatkan ada tenaga-tenaga lain? Ini kebetulan dibantu sama orang tua, ibunya. Itu jadi ibunya membantu membersihkan kotoran, tapi saya kasih ini cuma 1.000 saja karena sudah sepuh kan, kasihan juga. Terus beliau juga membantu ngasih makan sama ambilin telur. Tapi ya nggak dipaksakan, pokoknya sekuatnya. Ya, artinya sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak begitu banyak ya. Karena tadi itu pertimbangannya kenapa burung puyuh, karena iso disambi gitu kan. Iya betul. Jadi
santai ya. Ya itu bapak ibu saya guru, tapi ya sambilannya kan bertani ya. Sebelum ke sekolah pagi dia ke sawah gitu kan, nanti pulang ngajar ke sawah lagi itu. Nah, hampir sama. Ya dengan sekarang 3.000 ya, itu kebutuhan paling banyak ya, biayanya itu apa saja, modal yang harus disiapkan lah. Kalau modal itu modal awal ya, itu belum kandang, belum baterai. Jadi rak-rakan itu namanya baterai. Burung puyuhnya tok sama pakan nanti sampai dia bertelur, itu per 1.000-nya kisaran 12 juta. Per 1.000-nya 12 juta. Iya, kisaran itu gitu. Berarti untuk beli bibit ayamnya, bibit puyuh, bibit puyuhnya, sama pakannya sampai bertelur. Sampai bertelur. Berapa lama dari puyuh kecil atau dere. Kita belinya dere. Dere itu berarti usia berapa? 28 hari. 28 hari. Bertelur? Nanti dipelihara itu kisaran 3 minggu. 3 minggu sudah bertelur. Ya, itu pakannya sampai pertama sampai di itu ya, di situ ya. Itu 12 juta. Iya. 12 juta, terus kemudian panen telurnya dijual rata-rata sekilo berapa itu? Rata-rata sekilo kalau di luar ya di pasaran itu 30.000. 30.000. Berarti 30.000 sehari itu 30 kilo ya. Berarti sekitar 900 ya. 900.000 per hari. Tinggal dikalikan. Tapi sekali lagi tadi ya, ada modal yang disiapkan, terutama sekali pakan dari 3.000 ini tadi sekitar pengeluarannya seminggu sekitar 4 jutaan ya. Jadi 4 jutaan tetap Jere Basuki mau Beo. Nah, tantangan nih selain tadi pemasaran itu kan masih terus nih ya. Betul. Setiap hari gitu kan. Tadi katanya sepulang sekolah itu masih door to door. Nah, tantangan apa lagi nih dalam beternak puyuh yang ditemui oleh Kak Ros dan Bu Ika? Pengelolaan kohenya sebenarnya menjadi. Pengelolaan kohenya. Iya, biar kita tuh kan di sini kebetulan ada di dekat perkampungan, perkampungan. Jadi kita tantangannya bagaimana pengelolaan kohe itu biar tidak menimbulkan bau, biar tidak menimbulkan masalah nanti di masyarakat. Itu yang lebih sama ya bagaimana caranya kita memeliharanya dengan baik supaya tidak terkena virus tadi. Ya. Terus kalau dari sisi dari kebersihan ya. Tadi kan saya lihat ada ember atau apa itu maggot itu ya. Itu salah satu upayanya berarti. Iya, betul. Macam Iya. Jadi maggot itu kami gunakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kohe. Kan kalau kohenya dari puyuh langsung itu kalau bertumpuk terlalu banyak juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian populasi lalatnya itu takutnya mengganggu ke warga, ke masyarakat sekitar. Jadi itu kita cari solusi bagaimana itu bisa sedikit terkurangi. Jadi saya pelihara maggot di bawah-bawah baterainya itu biar mengurangi kohe yang dibuang. Kedepannya nanti insya Allah semuanya. Iya, arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Ya. Tapi ada juga yang memanfaatkan juga untuk pupuk ya. Iya, banyak. Biasanya orang-orang Boyolali itu. Sampai ke sini? Iya, sampai ke sini nanti ngambil. Boyolali itu buat ini juga maggot juga ya mungkin. Pertanian ya. Perikanan juga bisa ya ternyata. Perikanan juga bisa pakai maggot ya. Nah, terakhir mungkin pesan nih buat ibu-ibu yang lain ya, atau mungkin masyarakat lah yang ingin memanfaatkan lahannya atau mungkin beternak puyuh, apa sih yang harus disiapkan selain modal tentu saja tadi ya. Apa Bu Ika? Kalau dari saya yang jelas satu modal itu tadi nih Mas. Siapkan modal, terus
kayak saya tadi belajar dulu sama pakarnya. Paling enggak sudah ada yang beternak dan sukses. Kita belajar dulu cara mengelolanya bagaimana, hambatan-hambatannya apa saja, terus yang sudah dilakukan apa saja. Setelah kita belajar, baru kita bisa bikin ternaknya. Ya, berarti boleh ya kalau misalnya ada masyarakat yang ingin tanya-tanya atau belajar ke sini? Boleh banget, boleh silakan. Okay. Baik, Sobat Culture. Ini nama kandangnya ada nggak sih? Ada Gema Alkaf. Gema Alkaf ya. Iya. Gema atau burung puyuh. Alkaf. Ya. Jadi Sobat Culture kalau ada yang mau belajar atau ngobrol lah dengan senang hati, Kak Ros dan Bu Ika menjelaskan ya. Siap. Jadi sampai di sini dulu, ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.